Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur, semoga kita senantiasa dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, kerana nikmat Allah jauh lebih banyak dari berbagai macam kesulitan yang kita hadapi. Maka dengan mensyukuri nikmat Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara kita dari berbagai macam kesulitan dan menambah setiap nikmat yang Allah anugerahkan itu. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hingga hari ini kita masih berada dalam suasana pandemi, bahkan Kota Padang masih ditetapkan dan diperpanjang sebagai daerah PPKM level 4 hingga 9 Agustus. Bahkan hampir setiap hari kita mendengar ada saja saudara-saudara kita yang berpulang ke rahmatullah. Hari ini saja ada tokoh mantan dekan di Unan juga wafat. Hampir setiap hari ada yang memang kerana terpapar COVID-19, ada pula yang penyakit yang lain. Lain lagi dengan kesulitan-kesulitan yang lainnya seperti sakit. Rumah-rumah sakit kita dengar masih juga banyak yang pasiennya itu terpapar oleh COVID-19. Lain lagi dampak pandemi ini terhadap ekonomi masyarakat kita yang semakin menurun. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan pendapatan. Bahkan juga kepada pendidikan anak-anak kita yang kemarin sudah mulai belajar 50-50, sekarang kembali semua dirumahkan. Kita tidak tahu bagaimana masa depan anak-anak kita, sampai kapan ini berakhir. Dikhawatirkan terjadi lost generation. Apa jadinya anak-anak ke depan jika pendidikan tidak bermutu? Berbagai kesulitan-kesulitan ini tentu harus kita hadapi dengan cara yang positif. Karena sungguhnya setiap orang-orang yang beriman itu ketika mendapat kesulitan itu adalah musibah. Suatu ketika Rasulullah SAW di satu malam lentera padam, lalu dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para sahabat bertanya, apakah ini termasuk musibah ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, na'am, kullu ma'azalil mu'min fahuwa musibah. Setiap sesuatu yang menyakiti orang-orang beriman itu adalah masuk kategori musibah. Raghib Al-Asfahani misalnya menyebut arti musibah itu adalah ramyah, artinya bahaya, celaka, bencana, termasuk bala. Itu adalah musibah. Tetapi menariknya orang-orang yang beriman ketika mendapat sesuatu musibah itu dia akan berfikir positif. Sehingga kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan itu sifat orang-orang beriman, karena setiap sesuatu yang dia alami, setiap urusan itu bagi dia itu suatu kebaikan. Walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min. Hal itu tak akan didapatkan kecuali orang-orang yang betul-betul beriman. Karena mereka berprinsip in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Ketika dia mendapat kesenangan maka dia bersyukur, maka itu baik baginya. Kesenangan itu baik baginya ketika dia bersyukur. Kalau tidak bersyukur, maka sesungguhnya kesenangan itu tidak akan menjadi kebaikan. Sebaliknya, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Ketika dia mendapat musibah, kesulitan dan dia bersabar, maka sesungguhnya musibah itu juga menjadi baik bagi orang-orang beriman. Dalam hadis lain Rasul katakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala aza wala ghammin hatta syaukati yusakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu.
Tidaklah seorang muslim itu tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan maupun kedukacitaan, bahkan hanya sekedar tertusuk duri sekalipun, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Maka demikianlah orang-orang beriman mendapat sesuatu yang sulit, sesungguhnya itu menjadi kebaikan baginya kalau dia bersabar. Maka musibah itu memang harus kita hadapi dengan kesabaran. Saudaraku yang dimuliakan Allah, menarik membaca kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia menyebut sabar itu tidak sekedar mendapat musibah, tapi sabar itu ada 3. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan bagaimana tips untuk sabar dalam 3 hal itu. Yang pertama kata beliau adalah sabar dari kemaksiatan. As-sabaru 'anil ma'siyah. Jadi untuk menghindari kemaksiatan sesungguhnya kita juga butuh kesabaran. Apalagi di zaman sulit ini, kalau tak sabar ya, bisa jadi ketika masa pandemi ini membuat ekonomi menurun, hilang pendapatan, bisa membuat orang menjadi nekat, bisa mencuri, bisa merampok, bisa membahayakan nyawa orang lain. Bahkan dana bantuan pun dikorupsi. Ada peluang-peluang untuk bermaksiat, apalagi ketika saat dia kepepet. Maka ketika menghadapi hal-hal yang bisa berpeluang kita bermaksiat, dibutuhkan kesabaran. Nah, bagaimana supaya kita sabar supaya tidak bermaksiat? Kata Ibnu Qayyim, caranya itu adalah bimutala'atil wa'id. Hendaklah kita memperhatikan ancaman. Ibqa'a 'alal iman wa hazaran minal haram. Hal itu kita lakukan supaya iman kita tetap eksis, tetap kuat, dan kita berhati-hati dari hal yang haram. Jadi kalau kita berhadapan pada sesuatu kemaksiatan, maka ingatlah betapa dahsyatnya azab Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ini penting menjadi rem bagi kita untuk tidak bermaksiat. Dalam Al-Quran misalnya banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang balasan bagi orang-orang yang bermaksiat. Misalnya dalam surah An-Naba ayat 21. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yaduquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Orang-orang di neraka jahanam itu sebagai tempat para pengintai, malaikat-malaikat penjaga, di mana di sana ada orang-orang yang melampaui batas dan mereka lama tinggal di sana, kemudian mereka tidak mendapatkan kesejukan dan juga tak memperoleh minuman, kecuali yang ada pada diri mereka itu diberikan hanyalah air yang panas yang sangat mendidih, kemudian nanah, kemudian mereka di sana tinggal yang lama dengan azab yang sedemikian sebagai azab yang setimpal atas perbuatan mereka. Selama ini mereka tidak pernah mengharapkan datangnya hari perhitungan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, kemudian mereka juga mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami azab mereka. Rasakanlah, fazuku falan nazirakum illa azaba. Tak akan ditambah sesuatu kepada mereka kecuali azab itulah yang akan ditambah-tambah, karena sebelumnya mereka, amal mereka itu telah dicatat. Atau dalam surah As-Sajdah misalnya, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang-orang yang bermaksiat itu ketika sampai di neraka itu mereka berkata, oh Tuhan, ternyata kami sudah melihat, kami mendengar begitu dahsyatnya azab-Mu. Kembalikan kami lagi ke dunia ya Allah supaya kami beramal saleh. Kini kami menjadi orang-orang yang yakin. Tetapi tidak ada lagi Allah berikan kesempatan bagi mereka untuk beramal saleh karena sudah berakhir. Karena dulu mereka melupakan perjanjian dengan Allah, maka di saat itu Allah pun
melupakan mereka. Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Jadi demikian dahsyatnya azab yang ditimpakan Allah bagi orang-orang bermaksiat. Maka ingat-ingatlah itu. Dalam tasawuf namanya khauf. Ada makam khauf, takutlah dengan mengingat azab Allah sehingga kita tidak bermaksiat. Ini menjadi tips yang sangat mangkus untuk kita bersabar dari kemaksiatan. Bahkan kata Ibnu Qayyim, selain itu hendaklah kita memelihara al-haya. Malulah kita bermaksiat tu. Malu pada Allah, malu kepada manusia, malu kepada anak keturunan kita. Mungkin kita bisa kaya, jadi pejabat, diagung-agungkan orang, tapi pada akhirnya Allah akan membukakan keburukan kita. Maka anak-anak kita akan malu menanggung aib akan kejelekan-kejelekan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada namanya as-sabru 'ala ta'ah. Dalam ketaatan juga butuh kesabaran. Di masa-masa pandemi ini sejatinya kita punya waktu di rumah misalnya, maka tingkatkanlah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, kualitas kekhusyukannya ayo kita tingkatkan. Bilangan-bilangan rakaat salat-salat sunat kita ayo semakin kita tingkatkan. Karena Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah ke Allah itu dengan cara apa? Dengan sabar dan juga dengan salat. Kita tingkatkan ibadah kita. Dan memang untuk jadi orang taat juga butuh kesabaran. Seperti hari ini misalnya, mendengarkan ceramah majlis taklim seperti ini kan butuh kesabaran. Walaupun cuma 10-15 menit mendengar tausiah ini, kalau enggak sabar, gelisah kita. Kok lama mana ceramah? Khutbah Jumat hanya 15-20 menit, gelisah. Ada yang tertidur. Padahal kalau di luar itu kita nengok WA, baca Facebook, baca medsos, tak terasa 20-30 menit, sia-sia. Bercerita, duduk di warung kopi berjam-jam, tak gelisah dia. Tapi mendengarkan tausiah, dengarkan ceramah, ada yang gelisah. Karena memang butuh kesabaran untuk menjadi orang taat. Butuh kesabaran untuk bangun malam, dibunyikan, dipasang alarm HP itu. Butuh kesabaran untuk bangun, untuk bertahajud. Butuh kesabaran mendidik anak-anak kita hari ini. Di tengah-tengah era digital yang sedemikian luar biasa, anak-anak kita sekarang juga sudah memegang Android, apalagi belajar daring seperti ini. Banyak ancaman. Butuh kesabaran orang tua mendidik mereka. Kita bangunkan subuh, yuk kita bawa anak-anak kita ke masjid, apalagi yang laki-laki. Butuh kesabaran untuk mengontrol mereka tiap malam baca Al-Quran, menghafal ayat-ayat Allah. Butuh kesabaran untuk mendidik istri-istri kita supaya mereka menjadi ibu-ibu solehah untuk anak-anak kita. Untuk jadi orang taat juga butuh sabar. Bagaimana caranya kata Ibnu Qayyim? Bil muhafazati 'alaiha dawaman. Dengan memeliharanya secara terus-menerus. Jangan musiman. Beribadah itu jangan musiman, harus terus-menerus kita lakukan. Qanitin, jadilah orang-orang yang qanut, beribadahnya itu, ketaatannya itu terus-menerus, bukan musiman. Pergi ke masjid bukan musiman juga, tapi terus-menerus. Wa bi riayatiha ikhlasan, kemudian kita menjaga sikap keikhlasan. Dan yang penting lagi adalah kata beliau, wa bi tahsiniha ilman, kita harus perbaiki ketaatan kita dengan ilmu. Jangan berhenti menuntut ilmu. Kalau sudah kita sholat, mari kita pertanyakan, sudahkah kita khusyuk dalam sholat kita? Kalau sudah kita khusyuk, apakah sudah hilang dari hati kita rasa ingin dipuji? Ketika sendirian kita kadang sholatnya cepat-cepat, tapi kalau sudah berjamaah kita jadi imam kadang panjang ayatnya, kalau sendirian pendek-pendek ayatnya. Di depan orang kita seperti khusyuk, tapi sendirian kita cepat-cepat misalnya. Ketika berinteraksi dengan orang, selalu saja kita menganggap kita yang lebih benar. Kalau berbicara kita mendominasi pembicaraan. Orang kita rasakan lebih buruk dari kita, kita lebih tinggi dari dia. Orang salah, kita yang benar. Jika perasaan-perasaan ini masih muncul, berarti ada yang salah pada nurani kita, ada yang salah pada hati kita. Maka belajarlah. Kalau hati kita bermasalah, yuk kita belajar tasawuf misalnya. Pendekatannya pendekatan akhlak.
Kalau solat kita tidak beres, tidak tahu halal haramnya, yuk belajar fikih. Merujuklah kepada Quran, merujuklah kepada hadis. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Ini cara yang paling efektif untuk memelihara ketaatan kepada Allah. Yang terakhir kata beliau adalah sabar dalam hal bala, dalam musibah. Bagaimana caranya? Untuk menghadapi musibah itu bimukhalatati husnil jaza. Hendaklah kita memperhatikan balasan yang baik. Ketika kita bersabar, balasan yang diberikan Allah sangatlah luar biasa. Wantizaru ruhil faraj. Ingatlah akan ada hari lapang. Tak mungkin selamanya malam, akan ada hari siang. Tidak mungkin kita selamanya di bawah, pasti ada saatnya kita di atas. Ingat akan ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa diberikan Allah. Wa tahwinil baliyati bi'adil ayadil minan wa bizikri sawali fil ni'am. Kemudian anggaplah betapa kecilnya musibah bala itu apabila dibandingkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik sekarang maupun nikmat-nikmat yang masa lalu. Kita bernafas, kita masih bisa beribadah seperti ini, kita masih bisa berjalan, bisa berkendaraan. Ini nikmatnya luar biasa, tidak sebanding dengan musibah atau kesulitan yang Allah ujikan kepada kita. Dengan tips-tips seperti ini mudah-mudahan mempertebal kesabaran kita sehingga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap kesulitan yang diberikan Allah bukanlah menghinakan hambanya, tetapi justru akan memuliakan hamba-hambanya yang senantiasa sabar dalam ujian yang diberikan Allah itu. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.